Halo ITERA Friends, selamat datang kembali di podcast Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Lentera merupakan salah satu program ITERA TV yang membawa seluruh sobat ITERA Friends untuk lebih dikenal dekat ke dalam 37 program studi yang ada di ITERA dan memantapkan pilihan untuk melanjutkan studi di salah satu program studi tersebut. Dan seluruh episode podcast hari ini akan dipandu oleh saya, Exogia Vitarigan dari program studi Arsitektur. Dan sobat ITERA Friends, hari ini saya kedatangan dua tamu spesial dari program studi Teknik Elektro, dan banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka saya persilahkan untuk Bapak dosen dan perwakilan mahasiswa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo ITERA Friends. Perkenalkan, nama saya Afid Miranto. Saya merupakan dosen Teknik Elektro ITERA. Di sini saya akan menyampaikan sejarah, mungkin materi tentang elektro ya. Iya, betul Bapak. Oke, mungkin silakan kepada Mas Adnan ya. Oke, halo ITERA Friends. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Zulkarnain. Saya selaku dari mahasiswa angkatan 2018 program studi Teknik Elektro. Mungkin saya di sini akan menjelaskan dari sisi mahasiswa Teknik Elektro itu seperti apa nantinya. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol singkat, tapi kita harus enjoy dan relax ya Pak. Ya, Kak? Oke. Dan ngomong-ngomong tentang elektro, jujur ketika saya dengar kata elektro ini, yang ada di otak saya itu gambar kabel, tiang listrik, kayak gitu. Yeah. Jadi saya tanya dulu nih sama Pak Afid. Oke, Pak apa Afid, itu? sebenarnya teknik elektro itu apa sih Pak? Oh, teknik elektro itu ya. Oke. Mungkin memang benar ya tadi kayak apa ditanyakan tadi, apa banyak tanyakan oleh orang. Mungkin lebih ke listrik atau kabel-kabel, apa TV dan lain sebagainya gitu ya. Kebanyakan orang itu, atau mungkin lulusan elektro itu bisa memperbaiki TV, memperbaiki mesin cuci dan lain sebagainya itu. Ya itu nggak salah sebenarnya. Tapi kalau di perkuliahan teknik elektro itu lebih spesifik ya, lebih ke ada matematiknya, ada sainsnya, ada tekniknya dan sebagainya. Jadi kalau dibilang teknik elektro itu lebih ke listrik ya benar emang. Tapi itu sebagai dasarnya saja lah, dasarnya. Oke, jadi dasarnya tentang listrik itu benar ya Pak benar. ya. Jadi kita agak mundur dikit, di ITERA sendiri kan ada program studi teknik elektro. Ya. Jadi sejarahnya dari awal berdiri teknik elektro itu gimana nih Pak? Oke, sejarah teknik elektro yang ada di ITERA ya. Benar. Oke, mungkin di sini di teknik elektro itu merupakan satu dari 5 kalau nggak salah prodi pertama yang ada di ITERA. Jadi pertama kali pembukaan ITERA itu salah satunya adalah elektro. 5 prodi pertama itu tahun 2012. Di ini mungkin kalau di 2012 perkuliahannya mungkin belum di Lampung ya, waktu itu masih di ITB. Dan juga untuk pelaksanaan perkuliahan pertama di ITERA itu tahun 2014 atau 2015 kalau nggak salah saya itu ya. Nah kemudian untuk saat ini elektro ITERA ini sudah berakreditasi B ya. Akreditasi sekarang udah B, dan insya Allah mungkin di tahun ini kita akan mengejar untuk akreditasi internasional atau IAB itu. Mudah-mudahan lancar lah untuk ini ya. Amin, Pak. Mudah-mudahan di tahun ini rencananya. Oke. Nah kemudian dari profil elektro sendiri ya, tadi saya sampaikan bahwa basic dari teknik elektro sendiri itu adalah matematika, sains ini khususnya dari fisika ya, fisika dan juga spesifik nanti ke engineeringnya atau tekniknya. Oke, mungkin itu saja mungkin ya. Oke, jadi Sobat ITERA Friends, ada 2 fakta unik nih yang kita peroleh dari pertanyaan pertama. Yang pertama, program studi teknik elektro di ITERA itu merupakan 5 prodi pertama, dan yang kedua, program studi teknik elektro sedang berusaha untuk mengupayakan akreditasi yang baru, benar ya Pak? Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih sama Kak Adnan. Iya. Kak Adnan sebagai Kahim, belum Kahim dulu. Kak Adnan dulu milih prodi teknik elektro, alasannya kenapa Kak? Oke, alasan saya sebagai saya dulu juga berasal dari siswa sekolah, di mana saya dulu berjurusan IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi kenapa saya minat ke teknik elektro, karena di teknik elektro sendiri juga banyak
pengetahuan yang bisa kita dapat seperti itu. Dan hobi saya memang ketika melihat elektro itu berhubungan dengan komponen listrik, berhubungan dengan kita ngoprek-ngoprek barang tentang apa ya kemajuan teknologi seperti itu, IoT, robotika seperti itu. Nah, makanya ketika saya SMA, saya berminat untuk masuk elektro, dan juga saya melihat di beberapa situs seperti itu ya, bahwasanya lulusan teknik elektro itu nantinya memiliki banyak peluang pekerjaan nantinya setelah lulus menjadi sarjana S1 seperti itu. Jadi itulah alasan saya dulu ketika jadi siswa ingin kuliah di teknik elektro gitu, dan kebetulan dapatnya di Institut ITERA. Teknologi Sumatera. Oke. Kalau misalnya Mas Katnan sebagai KM sendiri kan 2018 ya Kak? Iya, benar. 2018 berarti bentar lagi udah mau lulus gitu kan. Menurut Katnan pelajaran-pelajaran yang di teknik elektro ini susah atau gimana? Oh, kalau menurut saya sebagai mahasiswa yang sudah alhamdulillah sebagai tingkat akhir sekarang, yang artinya sudah menjalani sekarang sudah semester 8. Menurut saya untuk mata kuliah yang ada di teknik elektro itu sendiri tidak terlalu susah, tapi kita kan tahu sendiri seperti itu, namanya berhubungan dengan matematika, ilmu fisika seperti itu ya. Kita berkotak-katik dengan rumus, dengan kalau di elektro sendiri dengan rangkaian dan beberapa rumpun ilmu lainnya ya. Asalkan kita belajar seperti itu ya, dan kita memahami dari mata-mata kuliahnya sendiri di teknik elektro itu tidak terlalu sulit seperti itu. Oke. Apa karena ada Pak dosen nih Kak ngomong gak terlalu sulit? Gak apa-apa, jujur aja gak apa-apa. Jadi dari pandangan Bapak sendiri Pak Hafid, menurut Bapak mata kuliah di elektro itu secara umum seperti apa nih Pak? Oke. Kalau secara umum ya benar kata Adnan tadi ya. Jadi mata kuliah di teknik elektro itu lebih banyak ke sains dan matematik ya sebenarnya. Jadi core dari elektro tadi kan ini tadi ya, matematik dan sains, khususnya fisika. Jadi ya kebanyakan mata kuliah kita itu seperti rangkaian listrik, kemudian elektronika itu nggak jauh-jauh dari matematika. Jadi basic pertama kali yang harus kita pelajarin sebelum masuk ke elektro itu adalah matematika, dan juga fisika itu sebagai kan fisika itu fenomena sehari-hari ya. Nah, yang berhubungan seperti itu. Kan di ITERA ini ada tahap TPB nih Pak. Iya. Mungkin bisa dijelasin Pak, di TPB itu belajarnya gimana aja, terus itu masuk ke prodi di semester berapa, seperti itu Pak. Oke. Kalau pelajaran yang ada TPB saya kurang tahu, mungkin Adnan yang pernah TPB gimana? Ya silakan Kak Adnan. Oke, jadi kan kalau kita di ITERA seperti ya, untuk tahap persiapan bersama itu dilalui dari semester 1 dan semester 2 seperti itu. Nah, alasan adanya TPB ini pertama adalah untuk yang setahu saya untuk penyetaraan ilmu pengetahuan yang didapat. Jadi antara siswa SMA dan siswa SMK kan nantinya ketika masuk di semester 1 semester 2 seperti itu. Jadi untuk mata kuliah yang dipelajari itu masih berupa dasar seperti matematika dasar, kimia dasar, fisika dasar. Jadi untuk mata kuliah sendiri di TPB itu masih bersifat dasar, dan untuk masuk ke nantinya untuk masuk ke mata kuliah program studi itu di semester 3 seperti itu. Oke, jadi Sobat ITERA Friends nggak usah takut. Saya SMA nih, takut masuk elektro, kan ada banyak saingan anak SMK. Enggak, karena di ITERA ada tahap TPB. Iya, Jadi ada betul kesetaraan untuk masuk langsung ke prodi tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang teknik elektro, kan tadi Kanan bilang kalau belajar tentang komponen, belajar tentang kelistrikan dan arus. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada yang disediakan ITERA dalam menunjang perkuliahan teknik elektro ini apa aja nih Pak? Oke, fasilitas ya. Kalau untuk fasilitas lumayan lengkap ya kalau di elektro sendiri ya. Seperti kita sudah punya lab. Lab itu fasilitasnya lumayan lengkap. Kemudian juga peralatan penunjang perkuliahan juga seperti LCD, proyektor dan lain sebagainya itu ada. Ruang kuliah yang cukup nyaman atau di GKU, di lab di kita kalau di elektro itu labnya ada di Labtek 3. Di situ ada 4 ya, ada 4 lab, lab elektronika dasar, kemudian lab sistem tenaga,
lab IoT, dan satu lagi yang baru adalah lab PLTS. PLTS itu. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa yang mau praktikum, melakukan penelitian juga misalnya udah ada fasilitas yang di sekali. ITERA seperti itu ya, Pak? Fasilitas lab itu berguna untuk mahasiswa dan dosen juga. Dan udah lengkap. Udah lumayan lengkap lah. Oke. Kalau misalnya kayak penelitian gitu, ada banyak nggak Pak mahasiswa-mahasiswa ITERA yang udah mulai terjun ke penelitian-penelitian yang berhubungan sama elektro yang mungkin kayak robot atau semacamnya seperti itu? Kalau untuk penelitian seperti itu sudah banyak ya, karena memang kan tugas akhir kita atau tugas akhir yang ada di teknik elektro itu sifatnya seperti capstone design. Jadi memang membuat semacam alat itu. Dan juga pembuatan alatnya ini bukan seorang dua orang, tapi kerjasama tim dia. Jadi misalkan membuat apa ya, robot nih. Membuat robot itu nggak satu orang untuk tugas akhirnya, tetapi bisa 2 atau 3 orang dalam membuatnya. Tuh. Jadi penelitiannya bisa dilakukan di lab. Kalau robotnya itu robot yang gimana Pak? Mungkin robot yang saya tahu kan robot tuh kayak yang di kartun-kartun mungkin, atau yang di TV-TV tuh kayak ada apa yang berubah-berubah itu? Transformers gitu. Itu yang kayak gitu, atau mungkin dia berguna untuk apa gitu Pak? Di sini kalau robot yang ada di elektro itu sendiri tergantung ya robotnya kemana, macam-macam juga sih fungsi dan tugasnya itu tujuannya. Kalau yang pernah riset mahasiswa itu ada seperti robot terbang, quadcopter atau itu pernah ada buat. Kemudian juga ada underwater robot juga ada. Kemudian juga ada seperti robot kapal pembersih embung kemarin ada juga beberapa. Cuman kalau di robot yang bentuknya transformer itu ya itu belum ada sih kan. Iya. Itu udah terlalu kompleks kayaknya. Tapi mungkin dosen atau mahasiswa mungkin berminat membuatnya seperti itu ya. Jadi ada banyak variasi robot yang udah dibuat di ITERA ini, di program studi elektro ini ya Pak. Oke. Keren banget, bukan cuma transformer doang gitu. Dan yang selanjutnya itu kan kalau ngomong-ngomong tentang sistem kuliah, tentang apa yang dipelajarin dan sebagainya itu, saya juga pernah dengar kalau misalnya di elektro itu mahasiswanya kebanyakan cowok. Jadi perbandingannya itu cowok sama cewek itu kayak timpang gitu Pak. Itu gimana Pak? Kalau di ITERA sendiri? Kalau di ITERA sendiri kayaknya memang lebih banyak cowoknya ya memang ya. Khususnya di elektro mungkin lebih banyak cowoknya mungkin daripada jurusan lain mungkin. Saya nggak tahu nih. Mungkin karena itu jurusan teknik ya, mungkin mahasiswa cewek atau yang cewek-cewek itu kurang menyukain ke bagian teknik itu. Jadi mungkin kalau ceweknya banyak masuk di elektro itu kayak spesial bener itu. Ya. Kira-kira ada berapa itu? 1:4 atau 1:5 lah itu mahasiswa ceweknya itu. Kalau masalah tentang cewek yang dikit di elektro ini nanti kita bahas di selanjutnya. Kalau sekarang kita mau bahas balik ke elektronya ini Pak. Kalau udah belajar tentang robot, belajar tentang listrik dan lain-lain itu, prospek kerja dari teknik elektro ini sendiri gimana Pak di zaman sekarang? Kalau di elektro tadi bukan hanya di bagian robotik itu tadi ya, atau di listrik. Kita di elektro ini ada 2 kelompok keilmuan sebenarnya. Ada yang pertama itu sistem kendali dan tenaga elektrik, dan juga yang kedua elektronika dan telekomunikasi. Jadi nggak spesifik kita hanya membahas tentang robotika yang ada di elektro. Jadi ada pembahasan tentang pembangkitan listrik, kemudian pembahasan tentang sistem pengendali. Itu pengendali elektronika juga, dan juga sistem telekomunikasi. Jadi teknologi-teknologi yang baru-baru sekarang itu sebenarnya core-nya, intinya itu ada di elektro. Nah, kita akan pelajari di teknik elektro ini. Seperti tadi sistem kendali, itu kan berhubungan dengan kestabilan sebuah sistem. Itu penting di industri-industri seperti robotika yang mungkin di pabrik-pabrik itu kan menggunakan robot semuanya sekarang. Kemudian kalau di bidang telekomunikasi mungkin sekarang
sudah masuk 5G ya, 5G atau mungkin sudah mau masuk ke 6G juga. Nah itu kita ada dosen yang memang spesifik atau memang berkecimpung di bidang itu juga. Kita akan mempelajari yang itu. Nah kalau tentang prospek pekerjaan banyak nggak hanya khusus itu tadi. Lulusan elektro ini bisa masuk ke mana saja, misalkan ke industri BUMN, PLN khususnya, mungkin banyak kan swasta, apalagi ya mungkin PNS ataupun juga wira swasta dan lain sebagainya, banyak kan pokoknya. Jadi nggak bisa kita pukul rata lulusan elektro ini harus masuk apa gitu, harus masuk PLN atau apa, nggak seperti itu. Iya, jadi teman-teman sobat ITERA Friends harus tahu juga kalau prospek kerja teknik elektro ini cukup luas. Iya, Dan betul. sekarang saya mau bergeser ke Kak Aan. Kak Aan sebagai Kahim. Gimana nih suka dukanya sebagai Kahim mengayomi ada satu himpunan teknik elektro di ITERA ini? Gimana tuh Kak? Oke, sebelumnya mungkin ITERA Friends perlu tahu lah ya, apa sih himpunan seperti itu kan, apa sih himpunan untuk adik-adik nantinya ketika masuk ke program studi, karena mengingat himpunan ini merupakan organisasi lah ya, organisasi mahasiswa yang penting seperti itu, seperti yang kita tahu bahwasanya di organisasi di himpunan ini nantinya ketika kita memasuki jenjang perkuliahan, disinilah mahasiswa tempat untuk mengembangkan hard skill dan soft skillnya. Jadi kegiatan di kuliah itu nggak melulu tentang kita kuliah, masuk kuliah, pulang seperti itu, tapi kita ada wadah namanya himpunan mahasiswa itu untuk mengembangkan itu tadi hard skill dan soft skill untuk seiring agar dengan berjalannya akademik seperti itu, akademik perkuliahan. Jadi di himpunan ini nantinya ketika adik-adik sekalian ITERA Friends yang ingin masuk ke teknik elektro seperti itu kan, disediakan gitu wadah untuk para mahasiswa untuk mengembangkan hard skill dan soft skillnya seperti itu. Jadi kalau suka duka saya nih sebagai ketua himpunan ketika saya menjabat seperti itu ya. Jadi yang namanya kita mengkoordinir massa untuk suatu himpunan yang jumlahnya banyak, lebih dari 200 anggota, baik dari beberapa angkatan, itu suka dukanya banyak sih. Kayak seperti mungkin sukanya ketika kita bisa berkembang dengan teman-teman di himpunan, kita bisa mengembangkan suatu alat, kita bisa mengembangkan suatu project yang berbasis tentang keilmuan yang selaras dengan program studi seperti itu. Dan juga mungkin dukanya ya ada beberapa mungkin kita bisa harus membagi waktu seperti itu antara perkuliahan dengan organisasi seperti itu. Itu aja sih mungkin suka dukanya seperti itu. Iya, karena kita harus ingat kewajiban kita juga kalau benar. yang pertama itu harus kuliah dan lulus. Benar sekali. Nah, kita mau masuk ke sesi yang lebih enjoy lagi. Saya mau buat 2 statement. Judulnya ini mitos atau fakta. Jadi saya nanya random ke Pavit ataupun Kak Adnan. Oke. Kalian bisa jawab pertanyaan itu dengan mitos atau fakta dan dilengkapi dengan alasan. Oke. Oke. Boleh. Pertanyaan yang pertama, mahasiswa elektro lulusnya lama, mitos atau fakta? Dijawab sama Pavit terlebih dahulu. Lama atau enggak itu tergantung ya. Kalau saya bilang mitos ya, mitos. Mitos ya Pak ya. Iya, itu juga tergantung mahasiswa sih. Kalau pengen yang lama, ya nanti lama gitu. Kalau pengennya cepet, berarti mereka harus ekstra untuk meluangkan waktu gitu. Kalau Pak Fit sebagai dosen nih, ngelihat mahasiswa-mahasiswa yang lulusnya lama, biasanya tuh dia karena apa nih Pak? Karena apa ya? Terlena mungkin. Mungkin terlena ya. Iya. Terlena atau mungkin apa ya namanya itu? Mungkin kadang ada kegiatan di luar itu. Karena saya beberapa nanya itu mahasiswa yang mungkin lulusnya agak lama itu sekitar 4 tahun lebih lah mungkin. Itu karena kegiatan ada di luar gitu. Entah itu organisasi ataupun sudah bekerja dan lain sebagainya itu. Itu ada beberapa itu. Oke. Lanjut ke yang kedua. Mitos atau fakta untuk Kak Adnan? Cewek-cewek elektro serem-serem. Cewek-cewek elektro ya. Kalau yang udah dibahas tadi di podcast di pembahasan tadi. Jadi
untuk cewek-cewek di elektro sendiri itu jumlahnya sedikit gitu. Seperti kata Pak Afid mungkin bisa 10 berbanding 4 bahkan 10 berbanding 3 seperti itu. Jadi sama kayak di cewek teknik lain lah. Kalau namanya cewek teknik itu ya apa ya, tegas pembawaannya gitulah, apa ya, kayak nyerupain lelaki lah seperti itu. Karena jumlah yang sedikit seperti itu. Kalau galak-galak enggak sih kalau. Mungkin lebih ke adaptasi perilaku Ya gitu benar, ya Kak. adaptasi perilaku seperti itu. Karena menjadi kaum minoritas seperti itu kalau di program studi seperti itu. Kalau cewek-cewek yang minoritas maksudnya yang jumlahnya lebih sedikit Ya, itu jumlahnya lebih sedikit. mereka itu diistimewaan gitu nggak sih Mas? Iya benar sih. Kalau apa ya? Kalau di istimewaan kayak seperti apa ya? Ya ratu lah seperti itu kan, karena jumlahnya sedikit seperti itu. Catat tuh Sobat ITERA Friends, kalau mau masuk teknik elektro nih agak-agak diistimewain gitu. Oke, lanjut ke Pak Fit. Pak Fit, mitos atau fakta mahasiswa-mahasiswa teknik elektro nilainya kecil-kecil? Waduh, kecil-kecil nilainya ya. 50-50 sih sebenarnya itu antara mitos atau fakta gitu ya. Tapi bisa dibilang itu mitos ya. Karena hanya mata kuliah tertentu atau mungkin mata kuliah yang memang nggak tahu ya, nggak disukai mahasiswa atau gimana itu beberapa itu ada yang nilainya kecil. Cuman kalau yang mata kuliah yang biasa itu mah tinggi-tinggi lah, lumayan lah di atas standar gitu. Mata kuliah yang nggak disukai itu biasanya apa Pak? Jangan-jangan itu nggak mata tahu kuliah itu. Bapak? Nggak tahu itu. Silakan tanya mahasiswanya. Gimana Mas? Langsung nih ya. Iya. Oke, jadi kalau menurut saya untuk mata kuliah yang ada di elektro tidak sulit-sulit seperti itu, karena saya bilangnya mitos lah seperti itu. Karena seperti kata Pak Afid sendiri, untuk mata kuliah yang ada di elektro itu ada beberapa tingkat kesulitannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebagai mahasiswa yang sudah tingkat akhir juga, jadi mitos lah untuk sulit-sulit nggak mata kuliah yang ada di elektro seperti itu. Oke, jadi mitos. Dan Tergantung memahaminya lah gimana mata kuliah itu ya. Ya benar Pak. Kalau memahaminya bagus ya nilainya pasti tinggi, nggak mungkin diturunin nilainya. Ya benar Pak. betul. Jadi selanjutnya kepada Kanan. Kanan sebagai kahim pasti udah ngerti. Tadi kan kita bahas tentang kaderisasi yang tujuannya untuk kekeluargaan dan semacamnya seperti itu. Mitos atau fakta kaderisasi elektro serem? Oke, jadi kalau boleh dibahas sedikit nggak? Boleh. Kaderisasi ya. Jadi untuk sobat ITERA Fresh yang nantinya masuk ke teknik elektro seperti itu ya, yang namanya kaderisasi itu adalah proses perekrutan seperti itu, perekrutan anggota himpunan seperti itu. Untuk proses kaderisasi itu tidak terlalu berat karena kita sadar gitu untuk organisasi dan akademik harus berjalan seiringan seperti itu. Jadi untuk di himpunan sendiri untuk masuk ke himpunan untuk melalui proses kaderisasi itu tidaklah sesulit yang dibayangkan di luar sana seperti itu. Jadi Pak Afid juga mendukung kegiatan himpunan gitu ya Pak? Oh, saya dukung karena kebetulan saya juga pembina kemahasiswaan di elektro. Iya, benar. Oke. Jadi saling Iya, asal kegiatan mahasiswa itu bernilai positif, ya saya dukung. Kita akan dukung gitu. Baik. Dan yang terakhir, mitos atau fakta untuk Kanan, mahasiswa elektro punya banyak kabel di kosannya. Kalau nanya soal itu pasti sih, karena kayak untuk kita belajar sendiri lah, karena untuk di perkuliahan sendiri terkadang mungkin dari segi waktu dan juga praktikum di lab itu masih kurang seperti itu. Jadi ada masanya mahasiswa teknik elektro sendiri khususnya saya pasti ada beberapa peralatan lah, perkakas yang diperlukan lah untuk di kosan itu, untuk ngoprek, untuk sedikit-sedikit servis sendiri gitu, barang alat-alat yang rusak seperti itu sih. Jadi karena merasa di kampus perlu nih dipelajarin lagi, jadi iya benar-benar ada banyak peralatan-peralatan kabel-kabel di ya, kosan pasti, gitu. ya, Tapi betul. itu nggak mengganggu kan Mas? Enggak. Kayak nggak kesetrum gitu. enggak Enggak. Jadi Enggak, aman. aman itu. Aman, Jangan kan aman. mahasiswa, dosen juga rumahnya banyak Kabel. kabel ya. iya Kabel semua ya Pak? Iya, betul itu. Konslet gimana tuh Pak? Oh, enggak lah. Enggak. Kan bisa diatur. Aman. Oke. Kan elektro ya Pak ya? Iya, betul. Jadi untuk closing nih hari ini, untuk Pak Fit sendiri apa nih pesan Pak Fit untuk para calon mahasiswa yang akan memilih ke program studi elektro di ITERA ini Pak? Oke.
Mungkin untuk ITERA Friends yang ingin atau berminat lah masuk ke teknik elektro ITERA ini, mungkin saya sarankan untuk lebih ini ya, mempelajari tentang matematika, fisika, dan juga keteknikan itu sendiri. Nah di sini mungkin nanti akan ketemu banyak soalnya masalah-masalah yang seperti itu di perkuliahan dan juga di prakteknya juga nanti. Dan juga yang saya harapkan bahwa bukan hanya mengejar nilai, tetapi juga mengejar pengetahuan lah gitu. Jadi yang dikejar itu bukan nilainya, tapi pemahaman tentang materi itu, materi dan juga penerapannya nanti di masyarakat. Jadi harapannya mungkin untuk calon-calon mahasiswa ini lulus untuk bukan hanya lulus itu nanti. Jadi lulus tapi dengan pemahaman yang sesuai dengan kebutuhan teknologi elektro di Indonesia, khususnya di Sumatera ini. Kalau untuk Kanan sendiri gimana, Kak? Kalau untuk saya sendiri ya, untuk adik-adik yang nantinya mungkin ini adik-adik SMA lagi berjuang lah sekarang ya, lagi di masa mau tes nantinya, entah itu seleksi nasional maupun seleksi bersama sebutnya. Pesan kakak untuk nantinya adik-adik yang ingin masuk ke teknik elektro, di banyak pelajarannya seperti itu, karena di SMA sendiri pasti sudah punya bekal basic lah, terkhususnya untuk yang jurusan IPA seperti itu. Jadi nantinya asik sih masuk elektro seperti itu, yang sudah saya rasain sendiri sebagai mahasiswa, di mana nantinya banyak benefit yang didapat ketika kita masuk program studi teknik elektro. Jadi dipersiapin aja, dibagusin nilainya, lebih belajar lagi, seperti itu sih untuk pesan-pesan adik-adik. Nah, kalau misalnya ada calon mahasiswa yang kepo nih Pak tentang teknik elektro ITERA, mereka bisa tahu itu dari mana nih Pak? Oke, mungkin untuk ITERA Friends ini bisa cek di website kita ya, website elektro itu di www.el.itera.ac.id atau di Instagram itu elektro_itera. Itu yang di website dan Instagram ya. Mungkin dari himpunan juga ada website dan juga ada Instagramnya juga ya. Kalau untuk dari website HMI ITERA sendiri bisa cek di hmitera.ac.id juga, dan untuk di Instagramnya sendiri ada HMI ITERA. Oke, jadi buat calon-calon mahasiswa ITERA yang akan memantapkan pilihan di prodi teknik elektro, jangan ragu dan persiapkan diri kalian untuk lebih matang dan bergabung bersama kami di Institut Teknologi Sumatera. Demikianlah episode podcast Lentera untuk episode hari ini. Saya Exoge Vitarigan sebagai host dan juga tamu undangan pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!